Bahas-bahas soal generasi nih. Alright. Kan Gen Z itu katanya adalah generasi strawberry. Hmm, Nah, gimana tanggapan dari generasi milenial gitu? dibawa ke sana lagi. Oke, halo guys, kita di sini bersama dengan tokoh-tokoh penting gitu ya dari alasan berdirinya Jiwamu gitu. Ada. Saya Lolo. Dan saya Po. Oke, kita baru tahu kan ini ternyata ada platform gitu yang namanya Jiwamu. Nah, sebenarnya awal mula Jiwamu ini tuh apa sih? Oke, Mbak awal Po. mula Jiwamu ini kita berangkat dari manusia itu sendiri. Kita jadi human being. Iya kan, dimana di sini tuh bukan sekedar platform ya teman-teman, bukan hanya sekedar brand yang isinya cuma apa motivasi kaku atau apa, bukan. Tapi Jiwamu ini kita bangun itu buat kasih kalian itu ruang buat jeda. Jeda itu apa sih? Buat berhenti sejenak gitu kan ya. Nah, kita kan bukan robot gitu, nggak selalu melulu bekerja. Robot pun kalau bekerja terlalu keras bisa rusak. Nah, manusia juga gitu, biar nggak rusak-rusak amat, kita perlu jeda. Nah, di sini kita menyediakan ruang jeda itu, dan dimana kalian nggak perlu selalu kuat, dan nggak apa-apa kok untuk menjadi yang terluka gitu. It's okay to not be okay gitu. Oke, it's okay not to be okay. Apa nih Pak maksud dari it's okay not to be okay ini? Waduh. Maksud tuh gini ya. Kita tuh kan kebiasaan tuh banyak apa sehari-hari ketika ngalami tekanan, ngalami kesedihan, terus mungkin ngalami penderitaan. Lingkungan kita, nggak cuman kita ya, itu tuh kayak membuat kita tuh seolah-olah tuh ya kalau mau terus maju ya udah simpen aja gitu loh, dirasain aja, jangan diceritain gitu loh. Jadi seolah setiap hari itu kita kayak apa ya, oke, padahal sebenarnya kita nggak oke gitu. Jadi kita simpen mulu, padahal kan nggak oke juga nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Nah itu tuh maksudnya kurang lebih. Padahal kalau kita apa namanya, kita biarin kayak misalnya tadi ya kita nggak oke, ya karena memang nggak oke, itu kan salah satu bentuk apa ya, kejujuran kan ke diri Iya. sendiri gitu. Itu malah harusnya bagus gitu. Tapi ya lingkungan kita sendiri membuat itu kayak seolah dosa gitu, harusnya kan nggak gitu gitu. Nah kurang lebih tuh gitu tuh maksudnya. Saya nerjemahin maksudnya Mbak Irfa ya. Oh, jadi Sorry. maksud dari it's okay not to be okay. Ya ya ya. Terus apa ya, urgensinya gitu ya, adanya Jiwamu buat teman-teman kita yang merasakan tidak oke tapi bilangnya tuh oke, itu tuh apa gitu sehingga sehingga hadir Jiwamu ini gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak nama nih ya, Mbak Poh gitu ya, Iya. kenapa namanya itu harus Jiwamu gitu? Di sini berangkat dari manusia itu kan punya jiwa gitu kan. Dan berangkat dari aku sendiri punya jiwa, dan kenapa jiwamu itu tidak berangkat dari aku sendiri, kenapa jiwaku gitu kan. Enggak, itu apa namanya, ini dibuat untuk kalian-kalian yang ingin datang ke kami, makanya kami sebut jiwamu, jiwa kalian untuk kami rangkul seperti itu. Oke. Nah, tadi sebut-sebut ada penyebutan tentang ruang aman gitu. Jadi, ruang aman yang dimaksud tuh apa sih? Ya ruang aman yang bisa kita kasih nanti ada memang kalau tidak salah ya Mbak Po ya, ada semacam apa ya dibilang segmen atau rubrik ya, kayak kalian sebelum kalian memutuskan untuk ke tenaga profesional kami, mungkin ada awalan kalau kalian pengen nyoba tuh kayak ngirim pesan anonim gitu ya, itu bisa gitu kalau mau apa namanya, kalian sampaikan di situ curhat kalian tanpa perlu ngasih nama detail-detail tertentu gitu, itu bisa. Itu sebenarnya cuma awalan aja. Ruang aman tuh kayak gitu kan,
Cut. Iya, Ini pertanyaan yang tidak saya siap ini. Saya tidak siap ya. Tapi bener loh. Bener. Bener loh Kak Lala. Maksudnya Di sini kan nanti kalau kalian datang ke sini tuh kalian bisa menjadi siapa aja gitu loh. Bisa membuang topeng-topeng yang selama ini kalian pakai gitu kan. Kalian bisa menjadi diri kalian sendiri gitu. Nah, itu tanya kamu ke sana, jangan tanya ke sini. Oke. Kan ngalir, kan gak apa-apa. Udah di-cut, guys. Gak apa-apa. Lanjut aja. Nah, terus apa bedanya? Apa ya? Maksudnya daripada kita ngirim teks, bukannya lebih baik kita tuh langsung curhat sama temen ya? Oke, bener sih. Dan di sini kita bisa curhat kok sama kan pertanyaan lu. Bukan. Nah, bentar, ini di-cut kan? Ya, nanti di-cut. Ada kelebihan masing-masing kok kalian kalau mau ada orang-orang yang tidak nyaman kalau bercerita secara langsung sama orang. Nah, kita fasilitasi untuk kalian mengirim di hashtagnya bisa bersender gitu kan. Kalian bisa mengirim dengan tanpa nama ataupun dengan nama sekalipun. Dan kalau mau mengirimkan cerita secara audio atau langsung ingin didengar, kalian bisa nanti melihat di website kami di mana di situ ada profesional yang bisa kalian dapatkan untuk mendampingi kalian bercerita. Kami juga menyediakan atau melayani hal-hal seputar sharing ringan aja. Kita juga menemani hal-hal seperti itu gitu. Jadi lebih gampang dan kalian nanti lebih nyaman juga gitu kan. Nah, terus hasil dari misalnya kita udah ngirim tulisan nih, nge-send emosi-emosi kita gitu. Maksudnya kayak apa yang terjadi hari ini gitu. Terus tulisan itu tuh bakal dijadikan apa gitu di Jiwamu? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Tulisan-tulisan ini akan kita jadikan konten di mana nanti mungkin dari teman-teman requestnya apa, anonim kah atau silakan disebutkan saja namanya. Oke. Nah, kita bisa jadikan konten sebagai pengalaman inspiratif, mungkin kita lihat dari berbagai perspektif sehingga nggak melulu permasalahan atau sukacita yang kalian bagikan itu menjadi hal yang positif gitu loh. Bisa kok kayak gitu. Custom pelayanan gitu. Aku lihat ini Jiwamu kan ganti logo ya. Wow. Nah, sekarang ini tuh logonya baru. Nah, apa maksud dari logo ini? Kalau sekarang kan logonya kayak pita biru gitu kan. Iya, Pita biru yang melengkung gitu, Jiwamu kan. Nah, itu melambangkan sebuah kelenturan gitu kan. Di situ nggak ada yang patah. Meskipun melengkung dia tetap nyambung gitu kan, meskipun tajam dia tetap menjadi satu kesatuan yang indah gitu kan. Nah, ini sama halnya kayak kita merepresentasikan jiwa manusia itu. Kadang kita melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah atau masa-masa yang senang sekalipun, kita dari bawah ke atas dan terus jatuh ke bawah lagi, dan kita tetap menjalani itu kok. Buktinya kalian ini dengan masalah atau dengan sukacita yang kalian alami bisa sampai detik ini kan. Nah, manusia itu dihadapkan berbagai situasi. Selama dia menikmati prosesnya, selama dia menerima prosesnya, mereka tidak akan benar-benar hancur. Nah, seperti itu kira-kira makna dari logo kami. Oke. Nah, sebagai tadi kita udah lihat dari filosofi dari kenapa Jiwamu, terus juga kenapa logonya itu berbentuk pita ya. Nah, sekarang buat teman-teman yang misal ada yang dia itu mungkin ngira udah selesai dengan masalahnya. Nah, sebenarnya masalah di hidup itu tuh emang bakalan selesai atau Gimana tuh pertanyaan? Bakal selesai apa enggak? Kayak tuh. Pertanyaannya diperjelas dulu boleh nggak sih? Iya. Kayak sampai dari lahir pun gitu udah punya masalah ya. Maksudnya udah nyusahin orang tua gini juga. deh, gini. Apakah ada masalah yang selesai? Gimana? Apakah ada masalah yang selesai? Akan selesai atau gimana maksudnya? Selama kita hidup ya. Apakah masalah di hidup itu akan selesai? Berakhir gitu ya? Akan berakhir.
tentunya tidak akan berakhir ya sebelum kita pergi ke tempat yang abadi sana gitu. Tapi gimana maksudnya? Maksudnya gini nih, apa ya? Mungkin jiwamu ini kan tempat buat kita menuangkan apapun yang kita keluhkan gitu ya. Apa keresahan kita itu, jiwamu itu bisa menjadi tempat ruang aman gitu. Tapi mungkin ada teman-teman kita atau mungkin saya sendiri nih misalnya kayak, aku punya masalah, tapi kayaknya masalahnya udah selesai deh, nggak perlu dibahas lagi gitu. Nah dari situ, apakah masalah itu tuh emang benar-benar selesai atau sebenarnya itu cuman terpendam gitu? Ya, kalau udah pembahasan kayak gitu sebenarnya akan lebih cocok untuk dibawa ke profesionalnya kita gitu. Karena yang menilai itu selain profesional juga ya diri teman-teman sendiri juga kan. Itu kita juga nggak bisa nentuin gitu siapa. Maksudnya ini masalah udah selesai apa belum gitu. Karena kalau cuman diobrolin pun itu belum tentu selesai kan. Yang tahu ya tetap harus profesional gitu untuk lebih lanjut ya lagi gitu. Nah terus cara kita tahu kita tuh butuh profesional atau enggak itu tuh gimana? Untuk tahu kita udah butuh profesional gitu ya maksudnya. Kita emang butuh profesional atau kita cuma sekedar butuh teman untuk atau butuh ruang untuk menumpahkan apa ya keluh kesah kita gitu. Kurang lebih sih yang pasti misalnya ganggu kehidupan sehari-hari kalian, misalnya kerja gitu, kerja udah nggak fokus, terus produktivitas kalian menurun, istirahat berkurang tuh maksudnya jadi misalnya mungkin yang sering itu insomnia, yang apa ya secara terus menerus yang membuat kalian tuh jadi gampang sakit, itu tuh salah satu tanda aja gitu kalian barangkali sudah mulai butuh untuk ke profesional. Itu aja kurang, pokoknya kalau udah ganggu keseharian kalian atau mungkin kalian ngerasa orang sekitar kalian mulai terganggu gitu, sebaiknya ya, boleh datang boleh enggak, tapi sebaiknya memang dikonsultasikan ke profesional gitu. Itu ranahnya sudah bukan sekedar curhat biasa lagi gitu, karena nampaknya itu udah mengganggu kesehatan, terus relasi, itu memang sebaiknya ke profesional. Berarti harus kayak ada semacam kesadaran ya. Iya, memang harus ya. Kalau ngelihat yang sekarang trennya, terutama yang generasi kalian, generasi kami itu udah mulai ada muncul kesadaran untuk itu kan. Jadi harusnya sih gampang ya untuk pergi. Ya walaupun tidak gampang ya, karena kan berbagai alasan kan orang nggak pergi itu, entah karena sibuk atau menunda saja. Bahas-bahas soal generasi nih. Kan Gen Z itu katanya adalah generasi strawberry. Nah, gimana tanggapan dari generasi milenial gitu? Dibawa ke sana lagi. Kalau tanya ke saya, kalau secara umum kan nampaknya yang ditampakkan itu kan seolah-olah generasi milenial tuh benci sekali dengan strawberry gitu, atau generasi Z gitu. Yang kayaknya nggak juga gitu. Kalau ditanya ke pribadi ke saya ya, dikotomi atau pemisahan kayak gitu tuh saya kurang suka gitu. Itu tuh cuman bikin apa ya, bikin jadi musuhan dan kontraproduktif gitu loh. Sebenarnya nggak banyak beda ya, bedanya mungkin generasi kami milenial di awal tuh paling ya internet pas transisi, jadi ya kayak gitu, gampang apa namanya, ya nggak segampang kalian sih, karena kalian tuh maksudnya udah kayak transisi internet udah lewat. Kalau kalian curhat ya curhat aja lepas gitu, mungkin lebih to the point. Kalau nggak suka ngomong nggak suka. Kalau generasi kami mungkin ya nggak semua ya, balik lagi ya, disclaimer guys. Maksudnya apa namanya, ketika nggak suka ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Tapi generasi kalian mungkin lebih mudah mengekspresikan seperti itu gitu. Jadi ya sebenarnya kurang tepat dan kurang bijak ya kalau kita tuh selalu misahin generasi Z, generasi milenial gitu. Cuman mungkin untuk sebagian orang tuh biar gampang aja kali ya bedain ke bawah itu, biar apa ya, bedain oh ini generasi muda, ini generasi, padahal kan ya sama-sama muda, paling ya milenial sama Gen Z itu awal aja cuman selisih berapa tahun gitu, nggak sampai 5 tahun bahkan ya. Jadi ya itu bukan sesuatu yang harusnya diributkan orang-orang gitu loh. Kita tuh punya masalah yang sama gitu loh. Ada yang stres, ada yang depresi, dan semua harus menanggung sendiri. Harusnya kan
bukan dengan memiara apa namanya konflik-konflik yang tidak perlu gitu. Harusnya ya kita saling membantu antar generasi daripada salah-salahin generasi gitu. Jangan ngulangin yang sudah-sudah gitu loh. Milenial nyalain boomer disalahin lagi di atasnya gitu tuh tidak akan menyelesaikan masalah guys gitu guys. Mending saling dukung aja guys, begitu Saling guys. dukung antar generasi gitu. Tuh. Oke. Jadi salah ya kalau menganggap generasi Z itu kayak generasi strawberry gitu. Saya nggak bisa bilang salah, tapi kurang bijaksana kurang gitu. Kalau nyala-nyalain kayak gitu, karena milenial pun juga ngerasain gitu loh disalah-salahin yang di atas. Tapi kalau saya ngambil standnya tuh ya nggak ikut-ikutan gitu, ya udah gitu loh. Karena misalnya generasi di atas saya misalnya itu punya konteks zamannya udah beda gitu, ngalamin krisis ekonomi, ngalamin pergantian rezim dan lain-lain tuh berat juga gitu loh. Ya saya nggak ngalamin, yang ngalamin ya waktu krisis, misalnya krisis 98 itu pun masih kecil gitu. Jadi ya beda, sama kayak kalian kan ngalamin krisis dan lain-lain tuh beda caranya. Jadi kita nggak, kurang bijak aja gitu nyalain. Untuk saling menyalahkan. Tapi mungkin gak itu tuh kayak menurun gitu loh. Jadi bakal terus-terusan saling menyalahkan gitu. Nah itu dia, makanya gimana Mbak, jiwamu kan itu nggak sih, maksudnya kan nggak perlu ya yang kayak gitu-gitu friksi-friksi yang nggak penting kan Mbak Po ya. Iya benar, kalau nanti jatuhnya kita mengkotak-kotakan kan kita nggak bisa mengkotak-kotakan hal-hal melabeli lah. Labeling itu kurang baik gitu kan. Ada perspektif masing-masing kok di setiap generasi kan ya ini gitu. Jadi semua generasi itu ya sama, permasalahannya pun sama gitu. Iya. Dan cara menanggapi masalahnya pun bisa jadi sama juga. Gini, gimana? setiap generasi itu mungkin permasalahannya ada di apa ya yang sedang dialami saat itu kan, dan mungkin akan menjadi sama kalau mereka juga ikut masih mengikuti di perkembangan generasi selanjutnya. Mereka ini yang sebelumnya ataupun setelahnya akan terdampak juga, sehingga permasalahannya bisa sama. Nah, untuk penyelesaian masalahnya mungkin akan berbeda, soalnya pengalaman yang didapat kan juga beda. Lahirnya dari tahun berapa, terus pengalamannya yang didapat itu seberapa panjang, sependek dan sepanjang apa gitu. Jadi menyesuaikan, tidak bisa mengkotak-kotakan kayak gitu. Oke, nah jiwamu ini kan sasarannya itu kan untuk anak muda ya. Tapi apakah masih cocok bisa juga dijadikan solusi buat berbagai generasi gitu? Atau hanya ini khusus untuk anak muda aja gitu? Awalnya kita peruntukan untuk anak muda ini porsinya itu lebih besar gitu kan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada generasi-generasi sebelumnya yang ingin bercerita atau menyelesaikan masalahnya, generasi-generasi sebelumnya yang mungkin sekarang jadi orang tua atau jadi kakek nenek yang mungkin ada permasalahan dalam keluarganya, dalam berelasi dengan saudara-saudaranya, bisa ke kami gitu. Jadi masih relate ya? Masih relate sekali. Cuman dengan bahasa yang lebih fresh gitu. Betul, iya kan biasanya kalau generasi sebelumnya itu suka bercerita ya para ibu-ibu ini gitu, biasanya lebih ekspresif gitu ya, sehingga bisa sharing lebih luas gitu, tidak menutup kemungkinan. Oke. Nah, buat misalnya ada kan ya orang yang dia itu tuh susah buat mengeluarkan sisi rusaknya gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita itu punya keberanian untuk menunjukkan sisi rusak kita gitu? Gimana caranya menunjukkan sisi yang rusak? Yang pertama, kalian temukan dulu tempat yang menurut kalian itu nyaman. Kalian nggak apa-apa kok untuk mencoba merasa kekhawatiran kalian itu coba telusuri deh, dan coba apa sih yang aku takutkan sebenarnya, aku takut apa sih gitu kan. Gak apa-apa, itu lebih baik daripada kalian memendamnya dan nanti sebenarnya itu nggak hilang atau nggak sembuh gitu kan, malah jadi bom waktu nanti di kalian. Jadi lebih baik kalian merasa takut dan bercerita atau mengkomunikasikannya dengan
ruang yang menurut kalian nyaman daripada kalian pendam sendiri. Oke. Kalau buat Pak siapa tadi namanya? Saya Kalala. Pak Pak Lolo. Lala dan Mbak Poh gitu. Gimana cara kalian untuk mengekspresikan sisi rusak kalian gitu ya. bahasanya berat Maksudnya banget dah. apa sih Rusak namanya? Ya, paham maksudnya. Sisi buruk lah intinya. Oh wow. Kayak kan mungkin tadi kan ada istilah is okay not to be okay. Jadi bagaimana cara kalian ini memperlihatkan sisi tidak baik-baik saja atau sisi buruk kalian atau cara untuk mengeluarkan itu gitu, memperlihatkan itu kepada orang lain. Kalau saya dulu ya itu perlu waktu yang panjang ya, maksudnya nggak tiba-tiba langsung bisa. Bahkan saya ngobrol seperti ini pun butuh waktu yang lama gitu. Butuh belasan tahun mungkin ya, untuk sampai saya bisa kayak gini gitu. Itu pun mulainya bukan dari umur 6 tahun ya, tapi ketika saya remaja baru tuh bisa ngalamin yang kayak gini. Untuk nampilin itu saya, karena saya suka membaca, terus itu sangat membantu gitu tuh, terutama buat novel ya. Sebenarnya saya tuh nggak suka novel gitu, cuman saya ada masanya tuh penasaran aja kenapa kok novel itu setelah saya baca penasaran tuh kayak, oh dia bisa jelasin, mendeskripsikan perasaan dengan baik gitu. Nah akhirnya ya waktu itu saya ada banyak ya novel-novel yang dibaca waktu itu, yang terkenal ada, yang nggak terkenal ada. Terus lama-lama tuh saya ngerasa kayak kok relate gitu. Akhirnya mulai dengan menulis gitu. Karena saya nggak jago ngomong, nggak jago mengekspresikan, karena biasanya saya pendem aja kan. Kalau dulu ya saya pendem. Terus ketika ketemu media yang bisa menyampaikan hal itu, ya saya nulis dulu gitu. Awal-awal saya nulis di Facebook ya, zaman saya dulu Facebook, terus sama Twitter. Kalau yang Twitter tuh buat yang unsensor ya, maksudnya ya udah maki-maki aja gitu. Tapi waktu itu kan orang nggak biasa anonim ya. Saya udah pakai akun nama saya sendiri dulu pernah. Lama-lama terus kayaknya nggak oke gitu. Oke, akhirnya saya nulis blog gitu. Waktu itu nama Blogspot ya. Jadi saya punya Blogspot. Mulai dari situ pelan-pelan tuh saya mulai mengenali sisi-sisi yang mungkin sebenarnya bisa ditampilin ya daripada disimpan gitu. Terutama sisi-sisi yang mungkin kalau saya sedih ya udah ngomong aja gitu. Kalau saya marah ya udah ngomong aja gitu. Tapi memang waktu itu medianya ya tulisan gitu. Jadinya awal-awal memang agak kesulitan ya untuk mendeskripsikan itu. Tapi ya better daripada enggak gitu. Nah lama-lama akhirnya kebentuk juga formnya gitu. Mulai dari menulis akhirnya ya singkatnya tuh akhirnya saya bisa ngomong gitu. Bisa ngobrol. Kalau saya nggak suka ya saya akan ngasih tahu orangnya gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan juga, karena kan nggak setiap orang tuh bisa juga ya, maksudnya diomongin saya nggak suka sama kamu gitu, saya akan pilih timingnya, tapi kemungkinan besar saya akan ngomong gitu. Saya sih gitu, mulai dari yang hal kecil aja dulu nulis. Jadi dari menulis terus jadi benang-benang yang berantakan tuh jadi lebih tersusun, kelihatan ada berapa warna di situ gitu ya. Iya. Oke, kalau Mbak Po sendiri gimana? Kalau aku sendiri itu gara-gara tipenya aku nggak bisa mengeluarkan langsung. Iya. Biasanya aku alihin ke sesuatu gitu. Biasanya aku buat kayak aku nggak pinter gambar, nggak pinter melukis, tapi aku buat gambar dan kadang aku warna, kadang aku enggak. Terus di situ aku kasih kata-kata yang singkat biasanya. Atau sajak bisa, puisi bisa, tentang apa ya, mungkin yang lagi aku tahan gitu, aku tulis di situ. Nah, aku nyaman di situ kenapa? Gara-gara dengan metafora yang aku wakilkan atas tekanan itu tuh udah tertuang gitu, udah keluar dari diri aku gitu. Jadi selain udah keluar, oh ini bisa jadi karya nih gitu kan, bisa dipublikasikan juga. Aku pernah buat postingan gitu kan, ya meskipun sekarang aku gitu. Jadi konteksnya pun sebenarnya aku aja yang tahu, tapi kalau orang lain baca itu mungkin sedikit banyak akan tahu benangnya lah. Oke. Terakhir nih, satu pesan buat dari kalian buat teman-teman yang masih
ragu gitu untuk mengeluarkan atau menuliskan atau mengekspresikan atau dalam tanda kutip menerima segala ketidakbaikan kita, maksudnya ke keadaan ketika kita sedang tidak baik atau keadaan ketika kita itu sedang seorang itu tuh gimana gitu. Boleh kasih kalimat buat teman-teman, satu pesan gitu biar mereka tuh jadi lebih berani gitu buat mengekspresikan perasaan-perasaan itu. Boleh dari Mbak Po dulu. Dari aku dulu berarti ini. Caranya adalah kalian harus di diri kalian dulu, di jiwa kalian dulu. Kalian duduk sama diri kalian yang sebenarnya dulu. Habis itu terserah kalian mau ngapain. Ambil posisi ternyaman, misalkan kalau kalian ingin merenungi dulu nggak apa-apa, kalau mau ambil action pun ya silahkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut kalian bisa kalian ambil resikonya nanti. Kayak gitu. Kalau menurut Pak Lala, Kalau menurut saya gitu, yang penting tuh mending dengerin diri kalian dulu lah. Maksudnya untuk jadi kuat tuh harus tahu kelemahan diri sendiri dulu gitu. Harus jujur dulu. Ya kalau belum itu ya kalian sulit untuk menjadi seseorang yang mungkin kuat. Jadi ya mending jujur itu. Karena lebih baik melihat dulu ke dalam gitu. Yang dari luar tuh itu buat insight aja, buat apa lah, tools juga untuk kalian bertahan. Tapi lebih penting tuh dengerin diri kalian. Kalau lagi sakit ya udah ngomong gitu. Oke, jadi itu guys, seputar tentang jiwamu ya, perkenalan tentang jiwamu. Nah di jiwamu ini juga ada hashtag yang namanya bersender dan bertumbuh bersama. Apa tuh? Nah boleh dong jelasin, Mbak Po, apa itu definisi dari bersender, tagar yang kita junjung sekarang gitu? Iya, bersender. Itu kita melalui Instagram ya, teks hashtag bersender itu. Bersender berarti artinya apa sih bersender? Sender itu butuh senderan kan, kalian bersender gitu kan. Senderkan apa aja yang kalian butuh senderkan, masalah, kesenangan pun butuh disenderkan juga loh biasanya. Gitu kan. Bisa mengirim apapun, cerita apapun yang kalian ingin bagikan dengan hashtag bersender itu, kalian mengesend, kalian sebagai sender ya kan. Nanti kalian kami sapa der gitu kan, biar lebih cair gitu, kalian bisa bebas membagikan apa yang kalian ingin bagikan gitu. Kalau misalnya bertumbuh bersama, apa nih maksudnya tagar dari bertumbuh bersama? Tagar bertumbuh bersama itu sebenarnya terserah kalian mengartikan ya. Masing-masing kalian punya interpretasi sendiri. Tapi kalau menurut kami kurang lebihnya tuh ya apapun motif kalian, apapun motivasi kalian untuk datang ke kami intinya mau ngajak kalian untuk bertumbuh bersama. Maksudnya dalam banyak hal gitu, terutama soal mengenali diri, terutama ya. Untuk apa ya? Untuk kita bertahan, untuk mungkin juga menopang produktivitas kalian. Intinya ini jadi tempat ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk bertumbuh bersama jiwamu. Baik. Nah, jadi juga sama-sama masih bertumbuh ya. Akun jiwamu juga sama-sama juga masih bertumbuh, dan kita bersama juga masih bertumbuh ya kan, bertumbuh di fase kehidupan ini. Jadi kita sama-sama, kita dan kalian, jiwamu dan jiwa kalian semua, kita tuh semuanya bertumbuh bersama gitu. Jadi nanti buat yang teman-teman, buat yang mau cerita atau misalnya mau cerita-cerita di DM, itu bisa langsung nge-DM atau bisa kirim cerita kalian di anonim. Nanti dari cerita itu bisa kita jadikan inspirasi gitu buat teman-teman gitu, jadi bahan buat inspirasi. Jadi kita refleksi bersama dari cerita-cerita teman-teman gitu, karena kan untuk bertumbuh kita juga perlu perlu koneksi ya, koneksi manusiawi ya. Perlu saling mengevaluasi gitu, dan bertumbuh bersama kayak gitu. Sekian dari saya sebagai
Dipsi. Saya sebagai Lala, maaf Asbun dan Pelengar, tapi Saya- ini pertama. Silakan. Saya sebagai Po. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Panas ya.